Foto lebih banyak lagi. Wanita jalang ini, aku tidak boleh membiarkan dia terus merusak hubunganku dengan Xintian. Dasar wanita jalang, tutup mulutmu. Gawat. Hah? Pergilah bantu dia. Jika dia terluka sedikit saja, maka gajimu akan dipotong. Setidaknya aku harus bersiap. Jadi ini maksud tuan ketiga saat memintaku bersiap-siap. Apa dia mengerjaiku? Tapi hal yang bisa membuat tuan peduli tentu saja adalah urusanku. Ini Chu He yang ada di sisi tuan ketiga Fu? Hah? Maaf Tuan Lin, di tempat umum seperti ini lebih baik tuan memperlakukan wanita dengan sopan. Chu He benar-benar datang untuk membantuku, tapi aku tidak menyangka Lindsay di kehidupan ini begitu tidak sabar. Aku hanya mempengaruhi sedikit tapi dia sudah akan kehilangan kendali. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Apa dia yang menyuruh Chu He membantuku? Sepertinya tuan ketiga Fu sudah membantuku lagi. Jika terus seperti ini, aku benar-benar tidak bisa membayarnya. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Aku memang tidak butuh kamu untuk mengembalikannya. Xiang, jika aku tidak mengatakannya, takutnya kamu sendiri tidak tahu kalau kita sudah pernah bertemu sejak lama. Kasihan sekali kepala keluarga. Masih muda tapi sudah meninggal tanpa alasan yang jelas. Aduh, Sihan, kamu jangan khawatir. Paman dan bibi tidak akan meninggalkanmu. Berapa banyak uang yang bisa dibagi kali ini? Setidaknya sejumlah ini. Saat aku berumur 16 tahun, kebetulan itu adalah hari pemakaman orang tuaku. Hari itu aku kabur dari orang-orang munafik. Sihan, kamu mau kemana? Tepat ketika aku merasa bahwa langit dan bumi tampaknya sudah tidak memiliki tempat untukku lagi. Tidak mau. Tidak, kakak Lindsay adalah kakak. Tidak boleh menjadi suami Xiang. Xiang, jangan lari. Wah, kakak ini tampan sekali. Ternyata seorang gadis kecil. Kakak, kamu tampan sekali. Bisakah kamu menjadi pengantin pria Xiang? Pada saat itu, di dalam dunia yang sepi, tiba-tiba muncul sebuah bunga kecil yang terkena sinar matahari. Kamu tidak takut aku orang jahat? Kamu begitu imut, aku bisa saja menjualmu. Sebelumnya, aku tidak pernah terfikir. Kakak, jangan menjualku. Aku akan sangat mencintaimu. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa menikahimu. Gadis kecil yang polos, yang menyukai penampilanku, sudah cukup untuk menarikku keluar dari rawa pada hari itu. Xiang, aku menunggumu tumbuh dewasa selama bertahun-tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak ingin memaksamu. Jadi aku hanya menunggu kamu menyukaiku perlahan-lahan. Kali ini tidak peduli itu Lindsay atau Xueming. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka bangkit lagi. Apa yang dia lihat? Bukankah tadi itu lelucon? Aku menjadi gugup. Yun Xiang, kamu ini sedang menfitnahku. Lupakan saja, sekarang lebih baik perhatikan pergerakan Lindsay. Aku tidak tahan saling memandang dengan tuan ketiga Fu dalam waktu yang lama. Sepertinya kelinci kecil malu. Nona Yun, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa membiarkan para wanita itu keluar untuk menjadi saksi palsu. Apa yang salah dengan tatapan matanya? Aku tidak menyangka dia akan sangat tertarik pada aku. Sebenarnya tidak bisa saksi palsu. Para wanita itu sudah punya hubungan dengan Lindsay. Aku hanya menggunakan seluruh uang jajanku untuk membujuk mereka merekam video dan datang ke lokasi sebagai saksi. Lagi pula, aku tidak memaksa mereka. Uang itu cukup untuk mereka pergi dan menetap di tempat lain. Mereka tentu saja akan membantuku tanpa ragu. Sepertinya Xiang telah mengeluarkan banyak uang kali ini dan itu membuatnya kesal. Tapi selama aku ada di sini, aku akan mengembalikan semua uang yang telah dia keluarkan. Lihat itu, apakah itu orang dari keluarga Lin? Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan anakku. Ayah, ibu, tuan ketiga,
Tampaknya keluarga Lin sudah berkumpul. Nona Yun mungkin akan mengalami masalah sekarang. Nak, kamu tidak apa-apa kan? Kamu dari perusahaan mana? Kalau merekam lagi, aku akan menuntut kalian. Lin Ye dan Lee Junro? Gawat, kejadian terlalu cepat. Aku lupa ada dua orang ini di tempat kejadian. Mereka lebih berbahaya dari Linze. Aku harus berhati-hati dengan mereka. Serahkan hal ini padaku. Jangan terlalu jauh dariku. Aku takut mereka akan menindasmu di tempat yang tidak terlihat olehku. Kamu berpikir berlebihan. Jangan mengatakan kata-kata yang begitu mesra dengan serius. Jelas-jelas ini adalah masalahku sendiri. Bukankah dia terlalu baik pada aku? Keluarga Lin datang di saat yang pas. Kali ini aku pasti akan menghancurkan keluarga Lin dari awal. Aku dan ayahmu terus menelponmu di belakang panggung. Kenapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini? Kamu bahkan tidak menjawab teleponku. Membuatku sangat cemas. Ayah, ibu, kalian harus membela aku. Kenapa pernikahan yang baik bisa jadi seperti ini? Tunggu, apakah ini karena masalah beberapa menit yang lalu? 10 menit yang lalu di belakang panggung. Hahaha, terima kasih Nyonya Lee sudah datang hari ini. Selamat Nyonya Lin. Tuan Lin menikahi gadis muda seperti ini. Keluarga Yun begitu kaya. Nyonya akan menikmati kehidupan yang bahagia di masa depan. Aduh, Tuan Lin, pelan-pelan sedikit. Wanita cantik, biarkan aku menciummu. Nyonya Lin, Tuan Lin, kalian tidak apa-apa? Sayang, biarkan aku menciummu sekali lagi. Haze, Lin, ini bukankah suara putra kita? Gawat, keluarga Yun datang dengan persiapan dan tidak ingin bertunangan dengan putra kita. Sudahlah, kamu terlalu terburu-buru untuk masalah kecil ini. Jangan lupa, Tuan ketiga Fu juga ada di sini. Keluarga Lin dan keluarga Fu sudah sering bekerja sama dalam urusan bisnis. Kita bisa minta Tuan ketiga Fu untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil. Kamu tak perlu takut gadis itu akan menyebabkan keributan. Ya, bodoh sekali aku. Tuan ketiga memiliki bisnis yang besar dan pengaruh yang kuat di lingkaran bisnis. Kita harus segera keluar dari sini. Jika Linze dihentak habis-habisan oleh Yun Xiangxiang, kita tidak akan bisa mengendalikan situasi. Yun Xiangxiang. Tuan ketiga, keluarga kita akan segera berkolaborasi dalam proyek. Jadi tidak perlu menurunkan reputasi keluarga Lin karena masalah kecil seperti ini. Aku tidak berani menipumu. Tidak peduli bagaimanapun, Tuan ketiga Fu tidak akan memihak gadis ini. Kamu Yun Xiangxiang, bagaimanapun paman melihatmu tumbuh dewasa. Kamu bisa langsung mengatakan jika kamu tidak ingin menikah dengan Linze. Mengapa menggunakan cara kotor untuk mencemarkan nama baik keluarga Linku? Hahaha. Yun Xiangxiang, aku ingin lihat siapa yang lebih malu sekarang. Sepertinya tidak peduli berapa lama perilaku ayah dan anak keluarga Lin tetap seperti ini. Jangan bercanda, bagaimana mungkin Linze menyukai sampah murahan seperti dia? Xiangxiang, belilah seorang yang lebih baik. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya aku masih berpikir dengan naif bahwa calon mertuaku sangat menyukaiku. Sekarang sepertinya ini benar-benar lucu. Kau? Paman Lin, kenapa aku bicara sembarangan? Lagi pula aku tidak menghapus bukti video yang dikirim anonim padaku. Mungkin kamu tidak melihatnya tadi, aku bisa memutarnya sekali lagi. Apa kamu benar-benar berpikir Yun Xiangxiang yang dulu? Hari ini aku akan membuatmu kalah. Tuan ketiga, keluarga kami selalu menjunjung tinggi pendidikan yang ketat. Jadi video itu pasti palsu. Semua hanya ulah dan trik Xingxiang. Tuan harus membantu kami dalam masalah ini. Benar, mohon Tuan ketiga membantu kami, grup Lin untuk mengambil keputusan. Gadis ini bahkan ketika sedang marah juga sangat imut. Sepertinya selama ada Nona Yun sangat sulit untuk menyuruh Tuan mengurus hal lain. Ternyata begitu. Tidak disangka aku sungguh punya proyek kerjasama dengan kalian. Benar, Tuan ketiga. Bagaimana mungkin aku membiarkan anakku bertindak sembarangan? Yun Xiangxiang. Cuhe, sampaikan perintahku. Mulai saat ini, hentikan semua proyek yang sedang berjalan dengan keluarga Lin.
Tentu saja, kelak kita juga tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Lin. Apa? Tidak akan bekerja sama lagi? Bagaimana mungkin bisa begini? Semua proyek keluarga Lin jika ditambahkan setidaknya ada puluhan juta yuan. Tidak mungkin. Dia menyerah begitu saja. Perasaan macam apa ini sebenarnya? Bagaimana? Xiang, apakah kamu suka hadiah kecil yang kuberikan padamu? Orang ini, dia mulai memanggilku dengan akrab.